waktu itu, waktu Sultan Agung, itu juga terkait dengan program yang mirip dengan Pak Prabowo, yaitu program ketahanan pangan. Ketika program ketahanan pangan diterapkan oleh Sultan Agung, bisa kita nikmati sampai sekarang. Kita bisa lihat yang dibuka sawah oleh Sultan Agung sampai hari ini masih sawah. Ada yang dari Sukowati, Sragen, itu sekarang masih lumbung padi nasional. Kemudian ada juga di Prambanan, ini tidak ada yang dari Klaten, itu masih jadi lumbung pangan sampai sekarang, lumbung pangan nasional. Kemudian dari Karawang sampai Cianjur itu dibukalah sawah-sawah petak lahan, sawah padi. Karena dulu orang Karawang sampai Cianjur itu tidak bersawah, tapi apa? Kira-kira tidak bersawah. Ngahuma. Jadi ngahuma itu sekaligus mirip-mirip berladang. Kira-kira itu. Jadi budaya orang Jawa di daerah barat dulu tidak sawah padi, tapi ngahuma. Itu kemudian dibuka oleh Sultan Agung menjadi era sawah, daerah-daerah sawah. Kemudian daerah keraton, daerah Jogja, kita kalau mau berso itu Selokan Mataram gitu. Selokan Mataram itu pernah direvitalisasi waktu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghindari Romusa. Ini hebatnya pemikiran Hamengkubuwono ke-9. Ketika rakyat Indonesia semua dipekerjakan oleh Jepang di Romusa, Hamengkubuwono tidak seperti itu. Semua diajak masyarakatnya untuk merevitalisasi Selokan Mataram, sehingga masyarakat Jogja selamat kabeh, tidak ikut di Romusa. Nah ini yang luar biasa pemikiran para leluhur kita. Dan Keraton Mataram lama, Keraton Demak itu dinyatakan oleh Pak Menteri Emil Salim waktu itu. Pak Emil Salim ada yang tahu? Nggak ada ya? Berarti Gen Z semua ini. Gen Z semua. Kalau Gen X, Pak Pur itu masih besok kalau Emil Salim. Dardak, Pak. Emil Salim mengatakan bahwasanya bangunan Keraton Yogyakarta, Keraton Mataram dan Keraton Demak adalah kerajaan yang paling ramah lingkungan karena dibuat dengan bahan dari kayu. Dibuat dari bahan kayu dan tidak boleh menebang tegaan yang sudah ada. Nah ini sebabnya era Sultan Agung sudah menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan, sehingga sampai sekarang daerah Karta, daerahnya pusat pemerintahan Mataram tidak pernah diketemukan bekasnya, karena kalau kayu pasti lampu. Ketika dibangun Yogyakarta sampai sekarang ya babat baru. Padahal itu dulu tempat berdirinya Keraton Mataram di Karta. Kira-kira itu. Jadi ini luar biasa. Itu seperti cita-cita kita di Trenggalek menuju net zero carbon. Seharusnya rumah-rumah ya dari kayu, ini luar biasa. Kemudian teman-teman sekalian, dalam pemerintahan Islam Mataram
pesisir Jawa bagian utara sudah menganut agama Islam. Sementara Sunan Kalijogo meninggalkan masyarakat di pegunungan yang belum begitu menerapkan syariat. Karena yang penting akeh dhisik perkara apike keri kan ngoten nggih. Kalau Sunan Kalijogo tentu saja daerah pesisir bangga dengan penanggalan Hijriyah, dan di daerah pegunungan itu bangga dengan penanggalan Saka. Sehingga rodok-rodok ora patek rukun. Di daerah pesisir memakai penanggalan berdasarkan bulan. Kalau daerah daerah pegunungan itu berdasarkan matahari. Sehingga kehebatan Sultan Agung adalah menggabungkan dua penanggalan tersebut pada tahun 1633 Masehi. Artinya kalau itu ditahunkan Saka dikurangi 78 tahun. Itu hafal ini. Selisihnya segitu. Selisihnya sekitar 78 tahun. Berarti tahun 1555 Saka. Jadi nama bulannya itu berdasarkan penanggalan bulan. Tapi tahunnya meneruskan tahun Saka. Penggabungan ini tentu saja berakibat pada daerah pesisir yang sudah Islamnya kuat bangga karena memakai penanggalan bulan. Daerah pegunungan yo bangga karena menerusnya tahun Saka. Ini kehebatan Sultan Agung. Tapi penyebutannya pakai bahasa ilate wong Jawa. Suro, apalagi Sapar, mulut, batu mulut, Jumadi Lawal, Jumadi Akhir, Rejeb, Ruwah, Poso, Bondo, Selo, ini bosone basa Jawa. Ini hebatnya penanggalan Sultan Agung. Jadi banyak sekali peninggalan Sultan Agung. Termasuk kalau kita pernah mengkaji dulu Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan ini bingung ngenceng-ngencenge masjid supaya lurus kiblat, ngarodok miring alor. Ngoten niku to, nggih to. Kalau dulu persis ngulon. Tapi ada 3 masjid besar di Jawa yang tidak perlu diluruskan lagi. Yang pertama adalah masjid Panembahan Senopati di Kota Gede dan Masjid Sultan Agung dan Masjid Agung Demak. Jadi Masjid Agung Demak itu kiblatnya sudah lurus kenceng. Karena kalau menurut bahasa metafor biasanya Bapak Tanah Jawa, karena Bapak Tanah Jawa itu bahasanya bahasa metafora yang dipakai di Ka'bah dicekel Sunan Kalijogo karo masjid ceples kenceng datan minggo. Jadi ceples kenceng datan minggo. Sehingga Sunan Giri waktu itu kan mirsani buka cendela, oh Ka'bah itu bahasa metafor. Karena kita tahu Sunan Kalijogo adalah murid talaki dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati murid talaki dari Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori adalah murid talaki dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya di antara para sunan-sunan para wali itu yang punya ilmu talak
waki paling hebat adalah Sunan Kalijogo. Karena ini wow cepres kenceng datang minggu. Ini besok ganti materi Pak di seharusnya di apa namanya di Fakultas Geografi. Kemudian teman-teman sekalian, penanggalan pertanian dibuatlah oleh Sultan Agung berdasarkan gerak semu matahari. Person apa boten gerak semu matahari? Jadi gerak semu matahari pada tanggal 21 Maret matahari ada berada di Katulistiwa. Tanggal 21 Juni bergerak ke utara, berada di paling utara. Nah, di paling utara inilah dimulainya pertanian. Jadi oleh pemerintah di Indonesia ditetapkan sebagai Hari Krida Pertanian. Di eranya Sultan Agung disebut Mongso Kaso. Mongso Kaso itu mongso pertama. Jadi gerak semu matahari besok ya. Ini pelajaran geografi nyel. Jadi 21 Maret di Katulistiwa naik ke utara, 21 Juni di titik paling utara, turun lagi 23 September ada di Katulistiwa. Makanya kemarin panas sumuk itu tumbuh itu harus tepat di atas kita matahari. Kalau di Tenggara tanggal 10 bulan 10, terus turun lagi ke selatan 22 Desember berada di titik paling selatan, naik nanti 21 Maret lagi. Nah, kira-kira mendekati 23 di Katulistiwa itu bunga yang kupu-kupu, bunga kupu-kupu kalau pertanian bersama, tahu nggak? Itu kacang-kacangan, kedelai, itu tidak akan kalau ditanam hari itu tidak akan bisa berbuah. Karena kupu-kupu paling rentan terhadap sinar matahari. Lek wong Jawa ngarani kungkulan lintang. Tapi kalau kita jumlah siang lebih panjang daripada malam. Nah ini nanti akan menjadi pelajaran tentu saja Pranoto Mongso ini adalah kearifan lokal yang benar-benar diciptakan oleh orang Jawa. Jadi kalau kita tahu Mongso 1, Mongso Kaso, ketika matahari ada di titik paling utara, itu candrane Sutyo Murco saking embanan, mutiara atau daun hilang dari gendongan. Artinya daun-daun berguguran. Daun-daun sudah mulai berguguran, wit-witan ngarang. Artinya kayu-kayu jati terutama itu sudah mulai rontok, musim gugur, dan itulah awal musim kemarau. Kalau bahasa Jawa ini musim ketiga. Tulisannya podong ya, ketiga ini tulisannya ketiga. Nek Pakpur Guspur bojoku loro, nulisnya bojoku loro. Jadi kira-kira gitu. Jadi itu umurnya 41 hari. Mongso Kaso itu umurnya 41 hari. Dimulai tanggal 22 Juni sampai 1 Agustus. Itu kelembapan udara berkisar 60%. Kemudian waktunya belalang masuk ke tanah. Kemudian yang dilakukan petani adalah membersihkan jerami dan persiapan menanam palawija. Ini Mongso Kaso, umurnya 41 hari, dimulai 22 Juni sampai 1 Agustus. Kemudian masuklah di Mongso Karo. Mongso Karo itu mongso kedua.
artinya Bantolo Rengko. Tahu Bantolo? Bantolo itu tanah, Rengko itu merekah. Jadi tanah sudah mulai merekah. Artinya musim kemarau. Tapi memang kalau tadi didahulukan Pak Kalaksa, kalau tahun 2024 itu memang agak beda karena di tahun itu kita menghadapi El Nino Gorilla. Kita menghadapi El Nino Gorilla. Tapi kalau tahun ini kita menghadapi Mbak Lanina. Betul ya? Kira-kira itu. Umur daripada mangsa kedua itu 23 hari, dimulai 2 Agustus sampai 24 Agustus. Di saat-saat itulah kita paceklik tangan, larang pangan. Dicirikan pohon randu sudah mulai berbuah. Kemudian petani benar-benar hanya bisa menanam palawija. Itu pun masih mengharapkan hujan kiriman. Kemudian masuk mangsa katelu. Mangsa katelu itu umurnya 24 hari, dimulai 25 Agustus sampai 17 September. Condrone suto manut ing bapa, anak manut ke nurut orang tuanya. Artinya apa? Tanaman yang lung-lungan seperti gandum itu sudah mulai tumbuh. Bung juga sudah mulai muncul, tunas bambu. Dan di saat-saat itulah disebut dengan mangsa katelu. Ini persiapan petani, persiapan memanen palawija. Kemudian mangsa keempat itu tanggal 18 September sampai 12 Oktober, 25 hari. Itu condrone waspo kumembeng jroning kalbu. Waspo ini apa itu? Eluh air mata, perembeng-perembeng mau nangis. Itu ketika masuk mangsa keempat. Itu dicirikan buah kapas sudah mulai mau panen. Kemudian tanah tidak bisa ditanami dan hanya persiapan penanaman padi gugur. Nah sekarang itu masuk mangsa ke 5 karena Kalimo itu 13 Oktober sampai 8 November. Umurnya 27 hari. Nanti dikira-kira pas nomor boten. Hari ini kita masuk mangsa kelima. Mangsa kelima itu umurnya 27 hari, dimulai 13 Oktober sampai 8 November. Niki candrane pancuran mas sumawur ing jagat. Wis mulai hujan. Kira-kira hari ini kita sudah mulai hujan ya? Berarti rotok-rotok pas lah. Ini Pak Kalaksa persiapan banjir. Kemudian petani hari ini melakukan susruk wangan. Kearifan lokalnya, jadi petani itu di bulan-bulan ini karena persiapan menyambut hari hujan, itu selokan-selokan sudah mulai dibersihkan. Ketika hujan turun, air mengalir bisa lancar. Ini yang dinamakan di Jawa namanya susruk wangan. Ini semua melakukan petani kita. Kemudian petani mulai menyebar benih. Nanti dengan tanya pasti kok mang ora podo Pak? Ya aku tak jawab. Kemudian mangsa ke-6 itu umurnya 43 hari. Dimulai pada tanggal 9 November sampai 21 Desember. Niki artinya rasa mulya kasucian. Jenengan panen pelem. Wis pasti panen pelem bijing di Lukas. November niki panen mangga. Saiki wis enek tapi urung panen raya. Tapi insya Allah nanti panen mangga akan berada di mangsa ke-6. Kemudian lanjut mangsa ke-7
itu Pak Kalaksa tanggap bencana. Karena Mongso Kepintu itu nanti dimulai 22 Desember sampai 2 Februari. Itu umurnya 43 hari. Condrone wiso kintir ing maruta. Wiso itu bisa